Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita berdua akan melakukan challenge 24 jam tanpa handphone dan internet. Oh my god. Oke. Jadi kita berdua itu sebenarnya di challenge nih sama teman-teman kita. Kira-kira kita berdua bisa nggak sih survive 24 jam tanpa handphone? Karena menurut kita berdua harusnya sih kita berdua bisa-bisa aja survive, dan menurut kita itu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Apalagi kan hari ini adalah hari Minggu, dan biasanya kalau hari Minggu itu kita emang jarang sih melihat handphone dan internet karena lebih punya quality time untuk diri kita sendiri. Itu Ya, sih. tapi kalau menurut aku sih kayaknya kita berdua akan kesusahan karena semua informasi kan ada di handphone, mulai dari baca berita, cek sosial media, WhatsAppan dan segalanya tuh semua udah ada di handphone. Jadi kalau menurut aku akan kesusahan sih. Ya sih, let's see ya gimana. Jadi kita mau masukin HP kita ke dalam kotak ini. Masukin gitu. Taruh bawah aja, nanti Teman-teman nggak kelihatan. nanti jatuh loh. Oke, ini dicek sekali lagi ya. Ini jam 7 pagi tanggal 2 Agustus. Berarti kita baru boleh buka lagi tanggal 3 Agustus jam 7 pagi. Ditutup. Ya, sudah Oke, di lock, ini sudah udah dikunci. kelihatan ya. Nih. Kedengeran kan bunyinya? Oke. Jadi habis ini kita berdua mau Sudah ditutup ya guys. Oke, jadi kita habis ini kita berdua mau menyelamatkan kotak ini, mau memberikan kotak ini ke orang di rumah kita yang akan menjaga kotak ini biar kita berdua nggak buka. Kira-kira siapakah dia? Tonton terus guys. Bye. Jadi kita mau minta tolong Mbak buat nitipin. Dipegangin baik banget. Mbak lagi maskeran lagi. Yaudah, ayo. Ya nggak apa-apa Mbak, aku aja gue Mbak. mau nitipin kotak ini ke Mbak. Nih Mbak mau nitip. Besok pagi kita ambil ya. Ini yaudah gua rekam Mbaknya. Mbak, ini kalau kita minta, Mbak jangan kasih ke kita ya. Dalamnya ada handphone kita. Oke. Jadi kita minta tolong Mbak buat jagain ya Mbak. Ini kan masih dikunci kan? Iya. Pokoknya Mbak ini umpetin di kamar Mbak atau dimanapun boleh. Pokoknya kita baru boleh ngambil besok pagi jam 7. Kasih Mbak. Makasih, dadah. Oke, jadi tadi aku pakai jam tangan biar bisa keep on track untuk waktunya. Sekarang jam 9.10 dan aku mau breakfast. Biasanya siapa di sini kalau lagi makan atau lagi bosan sedikit pasti surfing di social media. Salah satunya aku. Aku pasti biasanya kalau misalnya lagi makan, terus lagi makan sendirian gitu, kan bosan ya. Kayak suka buka Instagram atau chat orang, terus malah makan sambil main handphone. Itu kan sebenarnya bukan etika makan yang baik ya guys. Jadi di sini aku bisa kembali lagi ke etika makan dengan benar, yaitu makan sambil nggak ngapa-ngapain, sambil nggak main handphone. Jadi Anggi lagi main Switch dan aku lagi baca buku. Bukunya tuh sebenarnya udah lama banget, aku beli tuh udah beberapa tahun lalu pas lagi kuliah. Terus cara aku baca ulang karena aku bingung mau ngapain. Dan biasa tuh aku baca buku sekarang itu biasa lewat ebook. Jadi rasanya kayak back to the old days. Aneh gitu nggak sih, pasti kamu dari biasa baca lewat ebook terus balik ke Iya. hard copy lagi. Tapi sebenarnya lebih enak ini sih, lebih enak hard copy. Aku bisa hard copy. Karena wangi buku. Kayaknya aku mati. Jam berapa sih Gi sekarang? Jam 10.15. Oh my Ini apa sih? God. Masih jam 10. Kirain kayak udah jam 11, jam 12. Oke, karena sekarang udah jam berapa Gi? Satuan ya? 1 kurang. Udah jam 1 kurang. Waktunya makan siang.
Telat banget sih makan siangnya. Yaudah. Selamat makan. Selamat makan. Lapar banget. Hai guys, kembali lagi di Giga. Oke, sekarang masih di challenge 24 jam tanpa handphone dan internet. Sekarang udah jam 4-an. Aku tadi sempat tidur sebentar untuk mengisi waktu. Terus Anggi kayaknya sekarang masih tidur deh. Dan sekarang aku mau yoga dulu. Biasanya tuh kalau kita yoga atau olahraga biasanya suka pakai workout dari YouTube gitu. Tapi karena sekarang nggak ada internet, jadinya aku mencoba untuk mengingat semua pose yoga yang aku tahu. Hola, back again with me. Oke. Aku baru selesai olahraga dan lumayan challenging sih, olahraga tanpa handphone dan internet. Karena biasanya aku kalau olahraga itu suka ngikutin gerakan orang dari YouTube channel, kalau kalian tahu namanya Chloe Ting. Nah, aku suka ngikutin dia. Cuman karena hari ini tanpa handphone dan internet, jadi harus beberapa gerakan tuh harus improvisasi atau kadang diinget-inget lagi kayak gimana sih gerakannya. Itu sih. Sekarang aku mau mandi, kayaknya udah jam 9-an. Terus mungkin siap-siap tidur kali ya. Ada bagusnya juga sih tidur tanpa melihat handphone atau surfing di social media dulu. Jadi biar tidurnya lebih rileks gitu kan. Terus tidurnya jadi lebih cepet juga. Oke, mandi dulu. Oke, good night. Oke guys, sekarang udah tanggal 3 Agustus, jam berapa nih? Sekitar jam 7-an. Terus kita berdua mau ngambil kotaknya lagi. Ya akhirnya 24 jam tanpa handphone dan internet. Jujur susah banget sih. Parah, Tapi jujur. kayak feeling so refresh gitu loh. Cuman jujur susah banget. Susah banget. Kayak banyak banget kan challenge-nya kita kemarin. Yaudah kita mau ambil dulu ya kotaknya. Yes. Oke, sekarang kita berdua mau ngebuka kotaknya dan mau ngambil handphone kita berdua. Oke, masih ada nggak? Oh Masih iya. ada. Dan handphoneku. Tada! Ini masih mati ya guys HP-nya. Ini aku nyalain. Bateraiku pas dimasukin 85, sekarang masih 85 juga, nggak kurang. Lol. Jadi kita berdua udah menyelesaikan challenge 24 jam tanpa handphone dan akses internet. Dan jujur sih menurut kita berdua susah banget. Bayangkan 24 jam tuh kita nggak boleh buka HP dan 24 jam doang padahal, tapi tuh udah susah banget. Kayak rasanya udah mati gaya, nggak tahu mau ngapain lagi. Yang biasa tiap hari selalu megang HP, selalu buka internet, sekarang udah nggak bisa lagi. Gimana ya rasanya kalau teman-teman kita di luar sana, apalagi di masa pandemik, masa saat ini yang nggak punya HP, nggak punya akses internet. Iya sih. Kayak kemarin aja tuh aku baru baca ya guys. Kalau ternyata di Indonesia kan kita punya 75.000 desa, banyak banget kan. Tapi 2.500 diantaranya tuh masih belum ada akses listrik, belum lagi listrik. Mereka juga bahkan masih belum bisa mengakses internet atau masih minimnya pendidikan digitalisasi di daerah-daerah itu. Nah, kayak bisa bayangin gak sih di saat kayak gini tuh tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena nggak adanya akses internet kan di daerah itu. Kayak misalkan kemarin aku juga sempat baca berita, ini real case tadi sih, ada bapak-bapak ya di Pelabuhan Ratu, dia tuh sampai nyuri laptop demi biar anaknya tuh bisa belajar sekolah online di sana ya kan. Iya. Karena kan sekolah-sekolah di situ pasti masih benar. ditutup juga kan, masih sekolah di situ tertutup. Terus pasti
buat apa, kan di sana kan pasti banyak perkebunan, pertanian gitu-gitu kan, pasti jadi terhambat semua nggak sih? Iya, makanya di sini kita mau ini sih ngajak teman-teman kayak ayo kita sama-sama pikirin cari solusi menurut teman-teman gimana sih caranya atau solusi yang baik nih biar internet di Indonesia tuh merata, Iya, akses biar teman-teman internet, kita, akses listrik. teman-teman kita di luar sana juga bisa merasakan yang namanya akses internet, belajar online. Iya. Nanti tinggalin ya di kolom komen bawah kita. Nanti yang jawabannya menurut kita paling menarik nih, ini bisa kita bahas di video selanjutnya. Kalau gitu sampai di sini dulu video challenge 24 jam kita. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kita berdua buat kalian. So bye. Hai Anggi sama Inga. Ini lagi di Lombok ya, di kaki Gunung Rinjani. Terkait dengan video yang Anggi sama Inga bikin tentang tantangan 24 jam tanpa handphone, kondisinya memang sekarang di Indonesia ini ada sekitar 2.500 desa dari 78.000 desa yang sama sekali nggak ada listrik, dan ada sekitar hampir 12.500 desa itu kesusahan dalam hal telekomunikasi, berkomunikasi, either itu karena jaringan yang kurang ataupun karena kondisi mereka tidak punya piranti atau tidak punya handphone dan lain-lain. Sehingga mungkin ini yang menjadi tantangan negara kita. Dan juga kalau kita lihat dari pengguna handphone di Indonesia ini, sebenarnya masih ada sekitar kalau berdasarkan data ABGI itu masih ada sekitar 30-an, hampir 40% masyarakat Indonesia yang usianya itu produktif tidak memiliki handphone, sehingga mereka ada kesusahan untuk digitalisasi, memasarkan produk mereka, melakukan consumer goods dan lain-lain, sehingga banyak potensi-potensi di daerah-daerah itu yang sebenarnya itu layak untuk dijual, tapi karena mereka tidak punya media hardware ataupun tidak terlatih dengan media software, baik itu dari handphone ataupun menggunakan website atau menggunakan internet, dan mereka ada kesusahan dari hal piranti dan juga jangkauan dari internet di Indonesia yang belum menjangkau mereka. Itu yang membuat kondisi di mana masih banyak kekurangan dari masyarakat Indonesia untuk bisa accessibility, untuk bisa memasarkan barang-barang milik mereka, hasil produksi alam mereka, dan itu terjadi di kaum muda yang levelized-nya itu adalah notabene adalah usia produktif. So saya pikir video Anggi Inga kali ini yang menantang, yang membuat tantangan untuk tidak memakai handphone selama 24 jam, menurut saya itu adalah sebuah miniatur kita yang ada di kota, dan kita melihat dan kita mencoba untuk yang udah setiap hari kita menggunakan handphone, menggunakan internet, semua piranti kita pergunakan dan segala macamnya, tetapi kondisinya kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita apabila kita tidak menggunakan fasilitas itu. Let's say misalnya yang dilakukan oleh Anggi sama Inga itu tidak menggunakan handphone selama 24 jam. Dan saya yakin video ini mungkin pasti akan jadi refleksi kita bersama. Kalau kita saja yang sudah menempatkan ketergantungan kita terhadap dunia komunikasi yang sedemikian huge-nya dan luasnya perkembangan, maka ketika kita tidak memberikan sedikit hati kita untuk melihat lebih jauh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pelosok yang mungkin tidak memiliki piranti, apa yang terjadi dengan mereka dengan pertarungan abad sekarang ini. So I think that's the really huge message dan yang mungkin Anggi sama Inga pingin kasih kepada teman-teman semua, audiens di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, dan semoga video-video seperti ini semakin banyak untuk mengetes kita menghadapi era yang cukup global sekarang, yang cukup cepat sekarang, mengambil keputusan dengan sangat cepat. Kalau seperti yang sekarang dijargonkan orang, kita kerja sekarang sudah bisa dari mana saja, dari rumah atau dari manapun. I think itu bisa kita influence kepada masyarakat yang ada di pelosok dengan cara menginfluence mereka atau menginfluence pemerintah kita dan mendukung pemerintah kita untuk melihat
dan membangun segala fasilitas infrastruktur agar semua kita menjadi sama. Terima kasih.